Wanita bernama Ratna ini adalah pemilik perusahaan kosmetik terbesar di kota. Meskipun hidupnya bergelimang harta, kisah cintanya tidak semanis pencapaiannya dalam karir. Ia memiliki seorang putra yang cerdas, dan hubungan mereka sangat harmonis sebagai ibu dan anak. Suatu hari, Ratna mendatangi putranya yang sedang asyik berjualan online dengan raut wajah murung, hendak mencurahkan isi hati. Ternyata, Ratna baru saja menghadiri undangan dari sahabat lamanya, yang juga merupakan saingannya. Pertemuan itu tak lain menjadi ajang penghinaan bagi Ratna. Sahabatnya, yang sering menghabiskan waktu berpesta dan menghamburkan uang, mengejek Ratna sebagai wanita tua kampungan karena tidak ikut-ikutan memberi saweran pada penghibur pria muda. Perasaan Ratna semakin terluka ketika para tamu di sana ikut mentertawakannya. Dengan hati kesal, Ratna memilih pergi dari tempat itu. Melihat ibunya sedih, sang putra berusaha menghiburnya dengan candaan khas mereka, menunjukkan kedekatan yang erat di antara keduanya. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Saat meninggalkan kantornya, Ratna bertemu dengan seorang pria tampan, berwibawa, dan berpakaian rapi bernama Galih. Pria itu ternyata adalah ketua perusahaan yang bergerak di bidang serupa. Ratna pun melihat Galih sebagai peluang untuk menutup mulut sahabatnya yang sombong. Galih, meskipun tampak tertarik pada Ratna, menolak keras usulan perjodohan yang diajukan putrinya. Dalam prosesnya, berbagai momen canggung terjadi di antara mereka, termasuk saat Ratna berusaha membuat Galih berpura-pura menjadi kekasihnya dengan imbalan uang. Awalnya Galih enggan, namun lambat laun ia tampak terpesona oleh tekad dan pesona Ratna yang unik. Sementara itu, Ratna yang selama ini menutup hati sejak kepergian suaminya perlahan mulai membuka diri kepada Galih. Dalam upaya menyusun rencana bersama, keduanya semakin dekat. Ratna bahkan tanpa sadar menunjukkan ketertarikannya pada Galih, yang membuat suasana antara mereka semakin menarik dan penuh kejutan. Namun, perjalanan cinta ini tidak mulus. Keduanya harus menghadapi konflik batin, ego, serta ekspektasi masing-masing. Ratna yang awalnya hanya ingin membalas hinaan sahabatnya kini mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Di sisi lain, Galih juga harus memutuskan apakah ia ingin mengikuti permainan Ratna atau menghadapinya dengan perasaan yang tulus. Galih yang mengetahui Ratna sedang mengintipnya segera menegur dan meminta Ratna untuk pergi. "Kenapa aku harus pergi? Lagi pula, aku sudah membayarmu," jawab Ratna, penuh percaya diri. Galih, sambil menjaga sikapnya, memperingatkan Ratna agar tidak berbuat macam-macam padanya. Namun, peringatan itu lebih terdengar seperti ancaman agar Ratna tidak bermain-main dengannya. "Kau sendiri yang memintaku untuk melakukan ini. Jadi, jangan salahkan aku," balas Galih, sambil menggendong Ratna dan menatapnya dalam-dalam. Ratna yang awalnya merasa berani, kali ini hanya bisa pasrah. Ia mulai sadar bahwa ancaman Galih bukanlah main-main dan bahwa dirinya tak seberani yang ia pikirkan. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, hingga akhirnya suasana itu terpecah oleh dering ponsel Galih. Rupanya putri Galih menghubungi, memintanya untuk segera datang ke sebuah klub malam, tempat ia telah mengatur kencan buta untuk ayahnya. Bahkan, putrinya mengancam akan melaporkan Galih pada neneknya jika ia tidak menurut. Ratna, yang berharap bisa menghabiskan malam berdua dengan Galih, hanya bisa kecewa. "Apa kau benar-benar akan pergi?" tanya Ratna dengan nada kesal. "Tentu saja," jawab Galih dengan tegas. Merasa frustrasi, Ratna kembali mengadukan kekecewaannya kepada putranya. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Lagi-lagi ibumu ini dikecewakan oleh seorang pria," keluh Ratna. Alih-alih membenarkan, sang putra malah menasehatinya, tidak semua pria bisa ibu samakan dengan mendiang ayah. Namun, ia juga menghibur ibunya dengan memujinya sebagai wanita yang cantik, anggun, dan percaya diri. Mendengar pujian tersebut, Ratna kembali merasa lebih baik. Namun, situasi berubah ketika ponsel Ratna berbunyi, menampilkan sebuah foto dari teman lamanya. Dalam foto itu, terlihat Galih sedang bersama teman yang selama ini menjadi musuhnya. Ratna tak terima, merasa cemburu, dan langsung meminta ajudannya menyiapkan mobil untuk mengantarnya ke klub malam tersebut. Meski ajudannya bertanya alasannya, Ratna menolak menjawab, hanya memerintahkan untuk segera pergi. "Dasar wanita tak tahu malu," pikirnya dalam hati, bertekad memberikan balasan yang pantas. Sesampainya di klub malam, Ratna merasa ragu. Bagaimana jika Galih benar-benar lebih memilih temannya?
Namun, ia kembali membangun kepercayaan dirinya. Jelas-jelas aku lebih cantik, mana mungkin dia menolakku. Lagi pula, aku sudah membayarnya mahal, gumamnya sambil mencoba terlihat lebih menawan dari biasanya. Di sisi lain, beberapa orang di klub yang mengenali Ratna mulai bergunjing, meremehkannya, dan mentertawakannya. Meski sempat merasa malu, Ratna mengabaikan mereka. Ia terus maju mencari Galih. Ternyata, malam itu Galih sedang menghadiri jamuan bisnis bersama rekan-rekannya. Teman Ratna yang ada di tempat itu mencoba menggoda Galih, memanfaatkan kesempatan untuk merebut perhatian pria kaya itu. Ratna, yang melihat situasi ini, merasa semakin gelisah. Tak lama, Ratna masuk dengan wajah marah dan penuh emosi. "Hei, Galih, apa ini yang kau sebut pergi untuk urusan bisnis?" teriaknya. Kehadirannya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Galih, yang mulai memahami situasi dan maksud Ratna, hanya bisa tersenyum tipis, seolah sedang menunggu langkah berikutnya dari wanita yang penuh keberanian ini. Seorang wanita datang menghampiri Ratna, jelas dengan maksud untuk mempermalukannya. "Kupikir kau tidak akan berani datang ke tempat ini lagi," katanya dengan nada mengejek. "Melihat wajahmu yang merah, sepertinya kau sedang cemburu pada seseorang." Ratna, yang merasa malu menjadi pusat perhatian, hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas ucapan wanita tersebut. "Tuan Galih, perkenalkan, ini adalah teman lamaku, Ratna," lanjut wanita itu dengan senyum sinis. "Dia terkenal pelit dan sangat perhitungan, makanya tidak ada pria yang mau dengannya. Oh, dan kalian perlu tahu, dia ini dulu primadona di sekolah kami." Ratna yang tidak ingin mendengar lebih banyak penghinaan mencoba memotong, "Cukup, jangan lanjutkan." Tapi wanita itu tak peduli dan terus bicara. "Sejak mendiang suamimu meninggalkanmu dan putramu 25 tahun yang lalu, sepertinya hidupmu sudah mati bersama cinta seorang pria. Jangan-jangan, itu adalah kutukan. Kasihan sekali, Ratna. Tidak heran banyak orang tidak menyukaimu." Ratna akhirnya meluapkan emosinya. "Jadi, apa alasan kalian terus mengundangku ke pesta seperti ini? Hanya untuk menghina dan memojokkanku?" Wanita itu tersenyum puas. "Cerdas. Syukurlah kalau kau mengerti. Setiap pesta bersama pria-pria bayaran ini, apa kau pernah ikut berbagi? Sadarlah, kau pikir semua ini gratis," katanya dengan nada mengejek. Merasa benar-benar dipermalukan, Ratna hampir kehilangan kendali hingga gelas yang ia pegang terjatuh. Galih, yang memperhatikan semuanya, tidak tinggal diam. Ketika salah satu teman wanita itu mencoba merayunya, Ratna langsung berteriak, "Galih adalah milikku." Wanita itu tertawa keras. "Sejak kapan seorang Galih, pengusaha kaya, tertarik pada wanita tua sepertimu? Kau benar-benar gila." Namun, sebelum situasi semakin memanas, Galih mengambil langkah mengejutkan. Dia menarik Ratna mendekat dan menciumnya di hadapan semua orang. "Apa kalian masih tidak percaya padanya?" tanya Galih dengan tegas, memecah keheningan di ruangan itu. Semua orang terlihat terkejut dan tidak percaya. Ratna adalah wanita yang sangat baik dan tulus. "Sebenarnya, selama ini aku sudah diam-diam mengenalnya dari jauh. Dia adalah wanita impianku," ungkap Galih, membuat Ratna tersanjung. Ratna, dengan penuh percaya diri, menambahkan, "Sekarang kalian tahu mengapa aku bisa mendapatkan pria seperti Galih. Itu karena aku bukan wanita murahan yang suka menghambur-hamburkan uang demi kesenangan semata." Galih pun mengakhiri situasi dengan tegas. "Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Ayo, sayang, kita pergi." Ketika mereka meninggalkan ruangan, teman-teman Ratna hanya bisa menyesal telah meremehkannya. Sebelum pergi, Galih memberikan perintah untuk membatalkan semua kontrak kerjasama dengan mereka. "Aku tidak mau berurusan dengan orang yang tidak tahu menghargai orang lain," katanya. Teman-teman Ratna hanya bisa terdiam, menunduk, dan menerima keputusan Galih. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria yang selama ini dianggap hanya bayaran ternyata adalah pengusaha ternama di kota itu. Ratna, yang merasa bersalah atas kesalahpahaman awalnya, meminta maaf kepada Galih. Merasa beruntung karena Galih membelanya, Ratna akhirnya bertanya tentang keseriusan Galih padanya. Galih pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Mulai hari ini dan selamanya, kau adalah hidup dan matiku, Ratna." Cinta pun akhirnya mempertemukan dua hati yang berbeda, menyatukan Ratna dan Galih dalam hubungan yang tidak terduga namun penuh kehangatan. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini,
Beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.